Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai CSS, yaitu Icon, Transition, Animation, dan Media Query. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Firdaus Dawam Laksana, yang kedua ada Raffi Andi Hidayah, yang ketiga ada Rimbi Titi Pinasti, dan yang terakhir ada Zainia Zahratul Warga. Untuk yang pertama, icon. Next. Fungsi icon yakni untuk menambahkan beberapa icon dalam website. Contohnya, library icon. Yang pertama, Font Awesome icon, Google Material Design icon. Yang ketiga, Bootstrap icon. Next. Adapun cara menambahkan library icon. Yang pertama, sertakan library icon dari CDN atau Content Delivery Network di bagian head. Untuk cara yang kedua, tambahkan nama class icon ke elemen HTML. Next, cara menambahkan library icon. Berikut ini merupakan sintak yang dapat digunakan untuk mengambil icon pada beberapa library. Contohnya seperti Font Awesome icon, Google icon, dan Bootstrap icon. Next. Nah, Font Awesome icon yang artinya jenis, ukuran, dan warna icon dapat diubah sesuai kebutuhan. Ini seperti gambar awan, dan untuk sintaknya itu sebelah kiri. Bisa diatur dari ukuran maupun warna iconnya. Next, properti transition icon dapat diberi properti tambahan seperti W3 spin untuk memberi efek berputar. Nah, untuk sintaknya ini class W3 jumbo, W3 spin, refresh. Seperti itu hasilnya, seperti di bawahnya. Next. Oke, untuk yang kedua ada transisi. Next. Nah, transisi sendiri ini memiliki fungsi untuk mengubah nilai pada suatu properti dalam durasi tertentu. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam membuat transisi, yaitu yang pertama, properti yang akan diberi transisi, dan yang kedua, efek dan transisi yang akan digunakan pada properti itu sendiri. Oke, next. Kemudian ini merupakan contoh transisinya, yaitu dengan mengubah letak elemen dengan waktu tertentu. Di sini merupakan ada sintaksnya, yaitu width, yaitu untuk memberikan lebar dari objek tersebut, baik untuk tinggi dari objek tersebut, dan background sendiri ini untuk memberikan warna dari objek tersebut. Transisi ini memberikan waktu yang akan diberikan untuk transisi, yaitu sebanyak 2 second seperti contohnya. Dan ini ada div .2 hover yang berartikan di mana pointer akan diarahkan ke objek, maka akan menggerakkan transisi tersebut. Oke, next. Kemudian ada transisi timing function, di mana untuk mengatur kecepatan pergerakan elemen. Nah, pada sintak ini ada 3 yang diberikan, yaitu ada linear, is, dan is in. Linear sendiri ini untuk menentukan efek transisi dengan kecepatan yang sama dari awal hingga akhir. Kemudian ada is, ini untuk menentukan efek transisi dengan awal yang lambat dan diakhiri dengan perlahan. Kemudian ada is in, ini untuk menentukan efek transisi dengan awal yang lambat dan selanjutnya akan dengan kecepatan yang normal. Oke, next. Kemudian ada transition delay, di mana akan memberikan efek delay pada saat transisi baru dimulai.
Dan ini untuk sintaksnya sama seperti sebelumnya, dan ada tambahan transition delay di mana nantinya ketika pointer diarahkan ke objek itu akan memberikan delay sebanyak 3s atau 3 second. Oke, next. Oke, selanjutnya ada animation. Animation di sini berfungsi untuk membuat animasi pada suatu elemen HTML tanpa menggunakan JavaScript atau Adobe Flash. Properti animation yang pertama yaitu add keyframes. Properti ini digunakan untuk membuat animasi dengan cara mengubah elemen ke dalam suatu gaya tertentu. Jadi di sini sebagai contoh kita gunakan background color yang awalnya berwarna merah dan akan kita animasikan menjadi berwarna kuning. Berikut ini sintaksnya dan outputnya akan seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada properti animation delay. Properti ini digunakan untuk memberi jeda pada awal animasi ketika baru mulai dijalankan. Nah, sebagai contoh di sini animation delay-nya diatur selama 2 detik dengan durasi 4 detik. Jadi, animasi akan berjalan selama 4 detik dengan delay 2 detik di awal ketika aplikasi dijalankan. Properti yang selanjutnya yaitu ada animation direction. Properti ini digunakan untuk mengatur animasi ketika dijalankan untuk dijalankan secara maju atau normal, mundur atau reverse, maju mundur atau alternate, mundur maju atau alternate reverse. Sebagai contoh di sini kita gunakan direction alternate. Jadi di sini untuk sintaksnya sendiri kita gunakan durasi animasinya selama 4 detik atau 4S. Lalu untuk iterasinya yaitu 2. Jadi animasi ini akan berjalan selama 2 kali dengan animation direction-nya yaitu alternate yang artinya animasi ini akan berjalan secara maju mundur. Nah, di sini awalnya berwarna merah, lalu akan bergerak, berputar, hingga ke warna merah lagi, seperti awalnya. Yang selanjutnya yaitu ada properti animation fill mode. Properti ini digunakan untuk mengatur tampilan animasi ketika sedang tidak dijalankan. Sebagai contoh di sini yaitu kita gunakan animation fill mode yaitu forward. Jadi, untuk forward sendiri, animasinya akan diatur sesuai dengan tema atau style yang diatur oleh keyframe terakhir. Jadi di sini untuk keyframe terakhirnya yaitu berwarna biru, sehingga dari kotak merah akan menjadi berwarna biru seperti contoh di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu media query. Fungsi media query yaitu untuk membuat layout menjadi responsif dengan menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat. Tipe media pada CSS3. Yang pertama yaitu A untuk segala jenis media di berbagai perangkat, yaitu kemudian kedua print untuk perangkat printer, yang ketiga screen untuk layar komputer, tablet, dan smartphone. Yang terakhir yaitu speed untuk membaca halaman screen. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh media query, yaitu pertama mengubah warna background pada ukuran layar tersebut. Jadi yang pertama ini backgroundnya itu ukurannya 480 pixel dengan warna light green. Kemudian apabila di zoom, maka background colornya itu bakal berubah menjadi pink. Next. Kemudian yang kedua yaitu contoh penggunaan media query pada ukuran menu yang menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi yang pertama itu ukuran layarnya itu 480 pixel. Kemudian apabila diperbesar atau di zoom, maka ukurannya menjadi 200 pixel dengan sidebar-nya itu tetap di sebelah kiri. Next. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.